Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali Ibu buatkan penjelasan tentang program linier, yaitu tentang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dan menentukan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mengerjakan atau sebelum kalian menentukan daerah penyelesaian ini, dan ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, gunakan penggaris dalam melukis grafiknya. Buatlah ukuran yang akurat dalam bidang kartesius. Jadi, kalian buat menggarisnya atau menggambarnya itu menggunakan penggaris. Jangan menggunakan sketsa atau sekedar digaris-garis terus garisnya bengkok-bengkok, tidak rapih. Ibu tidak mau seperti itu, gitu ya. Nanti kalau masih ada yang seperti itu, Ibu tidak akan mengoreksinya. Kemudian yang kedua, perhatikan syarat grafik, apakah dilukis putus-putus atau dilukis penuh dengan memperhatikan tanda ketaksamaannya. Ingat, di penjelasan video Ibu yang sudah Ibu bagikan, atau kalian bisa cek link di bawah ini nanti. Jadi linknya atau video yang sebelumnya Ibu bagikan, di situ sudah ada syarat-syaratnya bagaimana sebuah grafik itu dilukis dengan putus-putus. Dilukis putus-putus apabila tanda ketaksamaannya tidak memiliki sama dengan. Kemudian dilukis penuh apabila tanda ketaksamaannya memiliki sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Itu dilukis penuh, dan itu sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan daerah penyelesaian, karena berkaitan dengan himpunan penyelesaiannya nanti. Jadi makna putus-putus dan makna penuh atau tidak putus-putus itu, jadi itu ada maknanya. Jadi bukan cuma asal-asalan gitu ya. Makanya ini sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga, dalam menentukan daerah penyelesaian, gunakan metode yang ada dan arsilah dengan baik. Menggunakan metode yang ada. Metode yang pertama apa? Kalau kalian mau mengarsir, kemarin metodenya di video sebelumnya yaitu bisa menggunakan tanda ketaksamaan, bisa menggunakan uji titik. Jadi terserah mana yang mau kamu gunakan, mana yang menurutmu lebih mudah dan minim kesalahan gitu ya. Kalian gunakan, terserah yang mana, atau sesuai petunjuk soalnya. Tetapi setelah menggambarkan grafiknya, jangan lupa untuk diarsir. Kenapa? Kalau kalian tidak arsir, bagaimana Ibu tahu yang mana daerah penyelesaiannya kalau cuma ada garis lurusnya saja? Jadi apakah penyelesaiannya di kanan garis, ataukah di kiri garis, ataukah di atas garis, atau di bawah garis, kalau tidak ada arsirannya gitu ya. Jadi 3 hal ini yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama yang ini. Jadi apabila kalian menggambar grafik tidak menggunakan penggaris dan ukurannya tidak akurat, maka Ibu tidak akan koreksi. Selama itu masih bisa digambar, misalkan rank angkanya itu 1 sampai 10, itu kan masih cukup di buku kalian gitu. Ya kan? Kalau misalkan ranknya sudah ribuan atau bahkan puluhan ribu atau ratusan atau mungkin 50 lah, pasti kan sudah nggak muat di bukumu. Bolehlah pakai rank skalanya berapa gitu ya kan. Cuman kalau masih dalam batas 1 sampai 10 atau 1 sampai 15 itu kan masih bisa gitu. Oke ya. Kemudian sekarang Ibu kasih contoh soal. Contoh yaitu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Ini masih pertidaksamaan. Masih pertidaksamaan berarti dia pertidaksamaannya berdiri sendiri. Oke. Nih contoh yang 1. Dengan menggambarkannya, tunjukkanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan berikut. Oke. Maka sebelum menggambarkan grafik penyelesaian pertidaksamaan, yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X, memotong sumbu X apabila Y sama dengan 0, kemudian mau menentukan titik potong terhadap sumbu Y, memotong sumbu Y apabila X sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dulu yang nomor 1. Yang nomor 1 ini kita selesaikan. Jadi memotong sumbu X apabila Y sama dengan 0, maka Ibu langsung saja 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Ingat, apabila kalian sudah mulai
menghitung ini, mencari titik potong, maka tandanya yang tadinya di sini kurang dari atau ketak samaan, maka berubah menjadi sama dengan. Jadi di sini 2x ditambah 0, 3 kali 0, y-nya ibu rubah jadi 0, 12. 2x sama dengan 12, maka x-nya sama dengan 6, maka titiknya adalah 6,0. Jadi dia memotong sumbu x di titik 6,0 seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu y, memotong sumbu y apabila x sama dengan 0. Jadi persamaannya tadi 2x ditambah 3y sama dengan 12. X-nya diganti dengan 0. 0 ditambah 3y sama dengan 12. Maka y-nya sama dengan berapa? 4. Maka titik potong terhadap sumbu y adalah 0,4. Inilah yang nanti akan kita gambarkan di bidang kartesius. Buat bidang kartesiusnya yang bagus, titiknya 6,0 di sumbu x. Berarti di sini titiknya 0,4. Titik 0,4 itu di sini. Setelah didapat titiknya, maka hubungkan garisnya. Nah, inilah setelah kalian mencari titik potongnya ini, didapatkan seperti ini, kalian hubungkan garisnya, maka inilah garis dari 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, setelah menggambar, apa yang kita lakukan? Kita akan menentukan daerahnya dengan cara uji titik, dengan cara menentukan uji titik atau melihat tanda ketak samaannya. Nah, sekarang yang mau ibu contohkan di sini adalah menggunakan uji titik. Ambil sembarang titik yang letaknya tidak tepat di garis ini. Misalkan ibu ambil titik di sini. Ambil titik di 2,1. Kita akan menguji titik. Uji titik 2,1. Di persamaan, di pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Substitusikan nilai x, nilai y. X nya berapa? 2. 2 kali 2 ditambah 3 dikali 1 kurang dari atau sama dengan 12. 4 ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 12. 7 kurang dari atau sama dengan 12. Apakah di akhir perhitungan kita ini mengakibatkan pernyataan yang benar bahwa 7 itu kurang dari 12? Apakah betul? Oh, betul Bu, kalau 7 itu memang kurang dari 12. Maka posisinya tadi di sini, ya kan, di bawahnya garis ini tadi, di bawahnya grafiknya, maka bahwa ini menyatakan betul, dan disinilah dia kena arsiran. Nah, dalam mengarsir juga jangan setengah-setengah, berikan supaya tahu benar-benar tandanya. Ada tuh yang mengerjakan ngarsirnya aduh kayak ragu-ragu gitu, nggak apa-apa ya, diarsir seperti ini, jadi supaya gurunya tahu di mana daerahnya. Kalau arsirannya cuma sedikit, ibu kira apa gitu, ini benar diarsirkah atau cuma coret-coret biasa gitu ya. Nah, oke. Dari sini sudah selesai, kalian sudah menjawab, sudah selesai, sudah menentukan titik potongnya, sudah digambar, kemudian sudah ditentukan daerah penyelesaiannya di sini gitu. Jadi ini gambarnya. Jadi kalau cuma gambar aja tanpa diarsir, meskipun gambarnya benar sedangkan perintahnya adalah menentukan daerah penyelesaian, maka jawabanmu salah kalau tanpa mengarsir gitu. Ini harus diperhatikan ya, jangan buru-buru, yang teliti dan rapi. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah 4x ditambah 2y lebih dari 8. Nih tandanya dia lebih dari, nggak pakai sama dengan, maka kita sudah tahu bahwa nanti kita menggambarkan grafiknya berupa apa? Garis putus
putus. Oke, sebelum kita menggambar, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Y-nya diganti 0. Maka sudah pasti 0, 4X 8, berarti X-nya sama dengan 2. Maka titik potongnya nanti adalah 2,0. Kemudian kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X-nya diganti dengan 0. Maka 4 dikali 0 tidak ditulis juga tidak apa-apa, sama dengan 8. Jadi 2Y sama dengan 8, Y-nya sama dengan 8 dibagi 2, 4. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya nanti adalah 0,4. Setelah mendapatkan titik potongnya, kita buat bidang kartesius yang bagus, yang rapi. Meskipun kamu tidak di buku streaming atau tidak di milimeter block bukunya, buku biasa, yang penting ukurannya akurat, tidak apa-apa ya. Yang penting pakai penggaris diukur yang betul-betul. Kemudian setelah dapat ini tadi titiknya 2,0. Maka dikasih titik di sini 2,0. Kemudian sumbu Y-nya 0,4. Buat di sini 0,4. Setelah dapat, maka kita hubungkan dengan catatan bahwa garisnya garis putus-putus. Nah, setelah dihubungkan, kita akan mencari daerahnya. Dengan cara apa? Dengan cara uji titik. Ambil sembarang titik yang jauh dari garis yang kita buat ini atau garis putus-putus ini. Misalkan kita titiknya ambil yang di sini. Boleh. Titik berapa ini? Oh, ternyata titik 3,2. Kita substitusi di sini. Nih ya, Ibu bikin coretan di sini. Titiknya, uji titiknya gini. Uji titik 3,2. Maka 4X ditambah 2Y lebih dari 8. X-nya 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 lebih dari 8. 12 ditambah 4 lebih dari 8. 16 lebih dari 8. Wah, ternyata benar nih kalimatnya, bahwa 16 itu lebih dari 8. Maka kita arsir. Jadi titik yang kita ujikan tadi harus kena arsiran gitu. Cara menyelesaikannya. Nah, udah sampai sini sudah selesai. Bu, ini kan kebetulan aja kita pas nguji titiknya di 3,2 dan kebetulan dia 16 lebih dari 8. Bagaimana kalau kita coba uji titik yang di sebelahnya lagi? Oke, kita coba ya uji titiknya yang jauh dari sini. Misalkan negatif 1,1. Bener nggak dia nanti kalau Ibu substitusikan negatif 1,1 ini dia mengakibatkan kalimat yang menjadi kalimat yang salah gitu ya? Oke, kita coba di sini. 4X ditambah 2Y lebih dari 8. Titiknya berapa tadi? Kita coba negatif 1,1. Negatif 1, negatif 1. 4 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali negatif 1 lebih dari 8. Negatif 4 dikurang negatif negatif 2 lebih dari 8. Negatif 6 lebih dari 8. Masa iya negatif lebih dari positif? Kan nggak mungkin. Berarti di sini salah. Makanya betul bahwa kita mengarsirnya harus yang di sebelah kanannya garis atau di sebelah kanannya grafik yang kita gambarkan tadi gitu. Oke, selanjutnya ini kan baru pertidaksamaan. Nah, setelah ini kita akan belajar di bagian yang sistem.
namanya juga sudah sistem, berarti pertidaksamaannya nggak cuma satu. Kalau tadi di pertidaksamaan itu satu saja dalam satu grafik atau dalam satu bidang kartesius itu hanya ada satu grafik karena menggambarnya dari satu pertidaksamaan. Tetapi nanti di sistem pertidaksamaan ini, nah dari beberapa pertidaksamaan digambarkan ke dalam satu grafik. Oke, nah dalam soal ada juga yang penulisannya seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Sistem, namanya sistem berarti pertidaksamaan satu, ini ada batasnya titik koma, ada satu, ada dua, kemudian ada tiga. Sistem berarti ini merupakan satu kesatuan, makanya digambarkan di dalam satu bidang kartesius, nggak boleh sendiri-sendiri karena dia sistem. Kemudian ada juga bentuk penulisan soal tuh yang seperti ini, menurun, ada yang ke samping tapi dibatasi oleh titik koma, jadi nggak usah bingung. Oke, sekarang kita akan selesaikan dulu yang bagian A. Yang bagian A, maka seperti biasa kita akan selesaikan menggunakan menggunakan cara yang pertama tadi, sama gitu ya, cara menggambarnya juga sama. Kita pasti akan mencari titik potong terhadap sumbu. Oke, nah kita cari dulu, kasih batas. Nah, oke, yang pertama titik potong terhadap sumbu X untuk soal yang pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 4. Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 4, maka titiknya 4,0. Kemudian untuk X ditambah 4 sama dengan X ditambah Y sama dengan 4, untuk ya, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 4, maka titik potong terhadap sumbu Y-nya nanti adalah 0,4. Oke, sekarang kita buat bidang kartesiusnya. Titiknya 4,0, 4,0 dan 0,4. Kalau sudah ketemu, langsung saja kita buat garisnya. Nah, oke. Selanjutnya ini kan baru persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Kita menentukan titik potongnya terhadap sumbu X, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6, maka titik potongnya nanti 6,0. Kemudian selanjutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 6, untuk X-nya sama dengan 0, maka 3Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 2, maka terhadap sumbu Y-nya nanti dia berpotongan di mana? Di 0,2. Sekarang kita cari titiknya, 6,0 dan 0,2. Oke, kita buat garisnya dihubungkan nih. Ibu kasih garis yang warna hijau. Sekarang kita akan menguji, misalkan yang merah atau persamaan 1 ibu kasih G1, persamaan yang kedua ibu kasih G2, G1 garis 1 garis 2 gitu ya. Kita uji titik. Anggap saja yang hijau nggak ada dulu. Kita mau uji yang merah. Misalkan yang merah kita ambil titik berapa? Kalau nguji usahakan carinya itu angkanya yang kecil-kecil supaya cepet gitu ya. Yang penting dia letaknya tidak tepat di grafiknya atau di garisnya tadi gitu. Ibu ambillah di sini aja ya. Untuk menguji G1 ibu ambil di titik 1,1. G1 tadi apa? Ibu buat coretannya di sini. G1 tadi X ditambah 4 kurang dari sama dengan 4. Oke.
Kemudian yang akan kita uji adalah titik 1,1. Salah ini Ibu. Nah, 1 X-nya 1 ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 4. 2 kurang dari atau sama dengan 4. Betul dong, ya kan? Maka di sini pasti dia kena arsiran, kita arsir dia. Kalau kalian menggambar menggunakan pensil mudah ya. Kalau ada yang salah bisa dihapus kemudian dibetulkan. Jangan pakai pulpen dulu. Oke, setelah itu kita akan menguji garis yang kedua, yaitu persamaannya apa tadi? Persamaannya X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 6. Bu, boleh nggak kita ujinya satu-satu lagi? Boleh, kita coba ya. 1 ditambah 3 dikali 1 lebih dari atau sama dengan 6. 1 ditambah 3 lebih dari sama dengan 6. 4 lebih dari sama dengan 6. Bener nggak nih 4 kok lebih dari 6? Salah dong, tadi di sini. Berarti ini nggak boleh kena arsiran dari yang hijau. Maka kita ngarsirnya harus di sebelahnya. Nah, kita arsir pelan-pelan supaya nanti terlihat mana yang kena arsiran. Nah, anak-anak, udah kita selesai mengarsir. Di sini yang hijau kita sudah cari garis G2-nya kemana arahnya. Yang G1 juga kita udah cari kemana arahnya. Udah betul, udah kita arsir. Sekarang kalau begitu, ini Bu ada satu lagi yang belum. Iya nih Bu lupa nih. X-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Itu artinya yang diarsir itu harus, kalau lebih dari 0 berarti kan di sini ke arah kanan ya, dari 0 ini ke arah kanan. Berarti yang termasuk daerah penyelesaian itu nggak boleh nyebrang ke kanan sini, nggak boleh ke daerah negatif. Kalau di daerah sini ini sudah daerah negatif semua, ini sudah daerah negatif ini nih, ya kan? Karena di sini di kanannya X-nya sini. Nah, kalau gitu ada syarat seperti itu, maka carilah yang kena arsiran 2 kali dan dia yang dinilai positif. Maka kalau gitu dari mana? Dari sini deh. Nah, yang kena arsiran 2 kali tadi nggak boleh nyebrangin garis Y itu ya, karena dia X-nya harus lebih dari 0. Maka dia harus positif, nggak boleh negatif. Nah, disinilah daerah penyelesaiannya. Nah, nanti juga kalian akan buat seperti ini. Yang teliti, pelan-pelan dilihat, diamati. Bener nggak nih ngarsirnya? Bener nggak saya uji titiknya gitu ya. Diperhatikan syarat-syarat atau kendala-kendala yang ditentukan. Oke, sudah. Ini contoh yang nomor A atau contoh yang pertama. Sekarang Ibu kasih contoh lagi, ini Ibu kerjakan yang bagian B. 2X ditambah 3Y dan seterusnya itu. Maka yang pertama kita lakukan apa? Pasti kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Ibu kasih batas dulu supaya nggak tertukar. Ini Ibu misalkan sebagai G1, ini sebagai G2. G1 memotong sumbu X apabila Y-nya 0, maka di sini sisalah 2X ditambah 0 sama dengan 6, 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 3, maka titik potongnya 3,0. Kemudian yang di sini 2X ditambah 3Y sama dengan 6,
X nya diganti 0, 0 ditambah 3Y sama dengan 6, maka Y nya sama dengan 2, titik potongnya nanti adalah 0,2. Oke, sudah dapat. Kita siapkan bidang kartesiusnya 3,0 di sini, kemudian 0,2 di sini, ini G1 gitu ya, baru kita buat garisnya, kita kasih tanda dia G1. Kemudian kita cari dulu yang G2. Yang G2 kita cari titik potongnya, Y nya kita ganti 0, 3X sama dengan 6, X sama dengan 2, berarti titik potongnya 2,0. Ibu langsung cepat gitu ya. Kemudian di sini X nya sama dengan 0, berarti sisa 2Y sama dengan 6, maka Y nya sama dengan 3, titik potongnya 0,3. 2,0, 2,0 dan 0,3. Oke, kemudian kita hubungkan. Nah, kalau sudah, sekarang kita arsir. Dari G1 kita arsir. Misalkan ambil sembarang titik, sembarang titiknya 1 atau lebih jauh, 4,2. Di sini 4,2 untuk menguji titik uji garis G1. Berarti 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6, titiknya tadi berapa? 4,1. Maka 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 1 kurang dari atau sama dengan 6. 8 ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 6. Masa 11 kurang dari 6? Kan tentu saja salah ya. Maka yang di sini nggak boleh kena arsiran. Maka yang diarsir harus di sebelahnya atau lawannya. Kalau yang tidak memenuhinya sebelah kiri, maka yang diarsir harus sebelah kanan. Oke. Kemudian kita uji lagi yang G2 yang warna merah. G2 warna merah pertidaksamaannya apa? 3X ditambah 2Y lebih dari 6. Nah, dari sini mau yang titik mana nih? Yang dari merah ini. Sama, di titik sini juga boleh 4,2 gitu ya. Atau 4,1 juga boleh. Ini tadi Ibu 4,1. Maaf. 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 1 lebih dari 6. Kemudian 12 ditambah 3 lebih dari 6. 15 lebih dari 6. 15 lebih dari 6 bener nggak nih? Oh bener, ternyata yang sebelah sana bener. Oke deh, kita arsir. Nah, di sini Ibu lupa juga di sini. Ada yang salah. Kira-kira tahu nggak apa yang salah? Ya, seharusnya garis merah ini berupa garis putus-putus. Kenapa? Karena di G2 itu tandanya nggak pakai sama dengan gitu ya. Nah, Ibu aja suka lupa. Makanya kalian juga harus lebih teliti lagi. Oke ya. Jadi di sini nanti sebenarnya garis merah ini bukan garis penuh tapi garis putus-putus. Ibu lupa tadi. Oke, kalian jangan sampai lupa, yang lebih teliti lagi. Maka yang kena arsiran 2 kali sudah jelas di sini. Kenapa? Karena X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0, maka dia yang semua bernilai X dan Y yang bernilai positif itu ada di kuadran 1. Nih, kalau ini kan terbagi menjadi 4 nih. Nih, kartesius ya kan.
Yang di daerah sini itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Jadi yang X lebih dari 0, Y lebih dari 0 tuh posisinya pasti ada di kuadran 1 karena semuanya nilainya lebih dari 0 atau dia bernilai positif. Jadi disinilah daerah penyelesaiannya. Oke, Ibu harap setelah Ibu buatkan penjelasan ulang tentang ini, kalian tidak salah-salah lagi dan tidak sembarangan lagi membuat bidang kartesius atau membuat garis tanpa menggunakan penggaris atau mengerjakan tanpa mengarsir, kemudian lupa bagaimana garis itu digambar secara penuh atau secara putus-putus gitu ya. Oke. Di sini ada latihan soal untuk memperbaiki tugas kalian yang pertama. Kemudian tugas yang pertama kan belum Ibu kasih nilai karena semuanya salah dan gambarnya nggak rapi. Maka kalian buat serapi mungkin menggunakan penggaris. Kemudian kalian kumpulkan. Nah, jadi untuk contoh pengerjaan yang ini sudah ada, yang ini sudah ada. Berikut juga yang ini bagaimana penyelesaiannya tadi, disimak lagi, diulang-ulang videonya supaya kalian lebih paham gitu ya. Kalau masih ada yang kurang paham, jangan malu untuk bertanya. Ibu pasti akan jawab gitu ya, akan coba kasih penjelasan yang terbaik supaya kalian paham gitu. Terus silahkan dikumpulkan tugasnya tepat waktu gitu. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.